Angka Rp17.645 per dolar AS di pasar hari ini, jujur aja, sukses bikin banyak orang menahan napas ya. Wah, iya banget itu. Langsung melempar memori kita ke krisis gelap tahun 98 kan? Betul. Makanya di penelusuran mendalam yang dirancang khusus untuk Anda hari ini, kita akan membongkar satu sumber berita dari tanggal 18 Mei 2026. Misi kita hari ini ya, mengurai kepanikan pasar tersebut. Iya, untuk melihat apakah pelemahan rupiah ini benar-benar pertanda kita akan mengulang krisis ekonomi atau ya cuma kepanikan sesaat. Pasti banyak yang penasaran. Oke, mari kita urai hal ini. Nah, mari kita mulai dari angkanya dulu ya. Yang menarik di sini adalah bagaimana satu angka itu bisa memicu ketakutan massal. Di pasar spot, tempat mata uang diperdagangkan langsung, rupiah itu sudah turun hampir 6% sejak awal tahun 2026. 6% ya? Iya, 6%. Dan sebenarnya terdepresiasi 12% sejak Oktober 2024. Terus belum lagi IHSG kita, indeks saham kita, yang ikut merosot 1,4% ke level 6.628. Buat Anda yang melihat berita ini, mungkin rasanya kayak melihat indikator bensin di mobil Anda tiba-tiba nyala merah terang waktu lagi ngebut di jalan tol. Pasti panik dong. Analogi yang sangat pas, pasti panik. Dan masalahnya saat rupiah menyentuh angka sekitar 17.000 itu, secara psikologis masyarakat langsung merasa mesin mobilnya mau meledak. Karena traumanya ya. Betul, karena angka 17.000 itu sangat-sangat identik dengan memori kolektif kita soal kejatuhan ekonomi 98. Tapi tunggu sebentar. Jadi, apa bedanya situasi sekarang dengan krisis masa lalu kalau angkanya hampir sama persis? Maksud saya wajar dong kita panik kan? Nah, itu reaksi yang sangat bisa dimengerti. Tapi kalau kita merujuk pada argumen Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada tahun 97-98 itu, masalahnya beda. Bedanya di mana? Waktu itu kita mengalami salah kebijakan yang fatal, lalu ada ketidakstabilan sosial politik yang parah, dan kita itu sebenarnya sudah masuk jurang resesi sejak pertengahan 97. Oh, jadi pondasinya memang sudah rusak dari dalam duluan ya waktu itu? Tepat sekali. Sedangkan saat ini, pemerintah menegaskan bahwa ekonomi kita itu secara makro masih tumbuh kencang. Kita sama sekali belum resesi. Jadi mesinnya masih sehat dan masih banyak banget ruang untuk perbaikan. Di sini bagian yang sangat menarik, fakta sejarah dari sumber kita menyoroti bahwa di tahun 98, di bawah Presiden B.J. Habibie, nilai rupiah yang sempat 17.000 itu ternyata bisa menguat kembali loh. Iya, dan tahukah Anda, itu kembalinya ke kisaran 6.500. Wow, 6.500. Cepat nggak itu prosesnya? Nah, itu dia. Itu terjadi hanya dalam waktu 17 bulan saja. Sangat cepat untuk ukuran pemulihan krisis. Luar biasa. Makanya sejarah ini sangat relevan. Ini yang membuat Menkeu Purbaya meminta investor di pasar modal untuk tidak panik. Beliau bahkan merekomendasikan strategi serok bawah hari ini. Nah, serok bawah ini maksudnya beli saham pas lagi jatuh-jatuhnya itu kan? Bukannya itu malah kayak bunuh diri ya di tengah kepanikan begini? Kedengarannya memang nekat, tapi secara teknikal ini justru peluang. Karena begini, saat pasar panik, orang-orang itu ngejual saham bukan karena kinerja perusahaannya tiba-tiba jelek. Terus karena apa? Cuma karena ikut-ikutan? Betul, sekedar karena takut harganya makin turun. Jadi ada obral besar-besaran yang bikin harganya jatuh di bawah nilai aslinya. Nah, disinilah diprediksi akan pulih dalam 1-2 hari ke depan, investor yang cerdas bakal beli saat lagi diskon ini. Oh, masuk akal. Jadi, apa makna semua ini? Membaca sentimen dan pergerakan angka itu sangat perlu, tapi membiarkan ketakutan mengambil alih logika Anda justru yang akan bikin Anda rugi besar. Tepat. Kesimpulannya, nilai tukar mata uang itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa kita melihat konteks ekonomi makro secara keseluruhan. Fundamen kita masih kuat. Sangat setuju. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, ada satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Jika sejarah membuktikan bahwa kepanikan massa di tahun 98 ikut memperburuk kejatuhan pasar, seberapa besar sih persepsi dan ketakutan kolektif kita hari ini yang sebenarnya sedang menyetir arah ekonomi? Iya, terlepas dari fakta fundamental kita yang bagus tadi ya. Benar, kalau pondasinya objektif masih kuat, apakah kita benar-benar sedang menuju krisis atau jangan-jangan ketakutan kita sendirilah yang sedang menciptakan krisis itu? Sesuatu untuk Anda pikirkan hari ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.